وبعد. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال مكروهات من ناحية حال المصلي. Ya, Habib. Yang kedua. Ya, betul, Habib. Makruhat, kemakruhan min nahiyati halil musalli, dari segi keadaan orang yang sholat. Dari segi keadaan orang yang sholat. Kalau pada minggu yang lalu telah kita bahas kemakruhan dari segi tempatnya sholat. Nah, sekarang kemakruhan yang kedua dari segi keadaan orang yang sholat. Yang pertama, as-salatu haginan, sholat dalam keadaan haginan. Apa haginan? Wa huwa alladhi yudafi'ul baul, orang yang menahan kencing. Sholat sambil nahan kencing, hukumnya makruh. Ini in wasa'al waqt, apabila waktunya masih luas, waktu sholatnya masih luas, masih panjang. Belanda masih jauh ya. Tapi kalau misalnya taqal waqt, sempit waktunya, dan sekiranya menahannya itu la yatadarrar alaih, enggak membahayakan kepadanya, wajib, maka menjadi wajib ditahan. Terbelah kencing, cuma waktunya udah sempit. Kalau ente kencing dulu keluar waktu, dan ketika itu menahannya tidak membahayakan, maka wajib ditahan. Kecuali kalau sampai membahayakan, yang ditahan bisa bahaya, bisa penyakit misalnya, jelas penyakitnya, karena sebelumnya sudah ada penyakit demikian. Nah, ini nggak apa-apa baginya untuk, bahkan bisa menjadi wajib untuk dia kencing lebih dulu. Tapi kalau masih luas waktunya, maka makruh tuh orang sholat sambil nahan kencing, namanya haginan. Yang kedua, as-salatu hajiban walladhi yudafi'ul ghaib. Nah, ini lebih serem lagi nih. Makruh tuh orang sholat sambil nahan buang air besar. Pernah gitu ya? Jangan. Sambil nahan buang air besar, makruh, hukumnya sama tafsilannya itu. Kalau masih luas, tapi kalau sempit dan sekiranya menahan tidak membahayakan, wajib. Yang ketiga, as-salatu hazikan, salat dalam keadaan hazikan. Apa? Walladhi yudafi'ur rih, orang yang menahan angin, menahan buang angin. Kentut bahasa kita ini. Salat sambil nahan, kan kalau masih luas waktunya makruh tuh ya, buang udah. Karena ini semuanya apa? Menghilangkan khusyuk di situ. Illa sebabnya li'idzalatil khusyuk, karena menghilangkan khusyuk. Yang keempat, as-salatu hagiman, salat dalam keadaan hagiman. Apa? Walladhi yudafi'ul baula wal ghaib, salat orang yang nahan dua-duanya, nahan buang air besar sekaligus nahan kencing. Oh, itu lebih parah nih ya. Hukumnya makruh. Yang kelima, as-salatu ta'ikan lit-ta'amil hadir. As-salatu ta'ikan, salat orang yang dalam keadaan ta'ikan, kepengen untuk makan, lit-ta'amil hadir, untuk memakan makanan yang sudah ada hadir. Bukan makanan yang belum datang, masih dipesan ya, belum. Makanan sudah ada depan mata ini, jamuan udah disiapin, sediakan,
Dan ente orang yang kepengen makan, lapar misalnya, jangan sholat, makan dulu dah. Baru sholat. Jangan sampai sholatnya kepikiran dia. Apalagi sebagai makan, jangan, bahaya tuh. Gak bisa ditindak. Nambah kacau lagi gitu ya. Mendingan jangan mulai semua kan begitu ya. Kalau sebagian mulai bahaya. Jadi as-salatu ta'igan, salat orang dalam keadaan kepengen untuk makan, lit ta'amil hadir, untuk makanan yang sudah hadir berada. Ini semua in wasa'al waqt, apabila waktunya luas. Kalau waktunya sempit, ya wajib dahulukan sholat. Makanya Nabi bilang apa? Qaddimul 'asha 'ala al-'isha. Dahulukan makan malam atas sholat isya. Ini hadis mutlak, artinya apa? Makanan yang sudah disiapin dahulukan makan. Jangan sampai dalam sholat kita pengen makan. Nah, ini sesuatu yang dapat menghilangkan khusyuk dalam cabang ini. Wah, tapi habis ini. Begini. Dalam subatnya dikatakan wa tukrahu salatu fil hammami maslahin wa ma'tanin wa maqbarah manubishat wudurkin wa majzarah nasihatin kahazin wa hazikin, ya. Wa inda ma'kulin talab ta'amud daiki. Yang ketujuh, as-salatu ghadbanan. Betul? 6. Yang ke-6. Mana ke-6? Oh iya. As-salatu hafizan. Apa hafizan? Wa huwa labisul khuffi adayyi. Salat orang yang memakai sepatu khuf yang sempit. Sepatu khuf. Dulu udah kita bahas belum? Udah ya? Udah. Mashu khufain, mengusap dua sepatu khuf. Jadi sepatu khuf ini sebagai gantian dari membasuh kaki kita. Sebagai gantian dari membasuh kaki kita. Disyariatkannya mengusap dua sepatu khuf ini, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan telah meriwayatkan kepada saya enggak kurang 70 sahabat Nabi Muhammad bahwasanya Nabi masaha 'alal khufain, mengusap dua sepatu khuf. Oleh karena itu dalam kitab Ushul Karim dikatakan wa yakfur jahiluha. Jadi kufur, murtad, orang yang mengingkari disyariatkannya mengusap dua sepatu khuf. Karena hadisnya mutawatirah itu. Hadisnya mutawatir. Gak kurang 70 sahabat meriwayatkan bahwasanya Nabi mengusap dua sepatu khuf pernah. Sedikit untuk mengulang rekaman kita. Jadi mengusap dua sepatu khuf diperbolehkan dalam syariat kita, ada syaratnya. Jadi gunanya apa sih? Sebagai gantian dari membasuh kaki, cukup nanti diusap sepatunya, atasnya aja. Dan sepatu khuf ini modelnya kayak kaos kaki, cuma terbuat dari kulit atau apa saja yang kagak tembus air dan kuat dipakai buat jalan. Yang kagak tembus air dan kuat dipakai buat jalan. Dari kulit begitu. Dan menutupi bagian wajib kaki yang dibasuh. Jadi sampai mata kaki ke atas. Biasanya ini sampai betis begitu. Ya, betis ke bawah. Pokoknya bagian wajib yang dibasuh air ditutup semua. Apa model sepatunya? Dan terbuat dari apa saja pokoknya. Biasa dari kulit yang gak tembus air dan kuat dipakai buat jalan. Dan disyaratkan
Atau diperbolehkan bagi orang yang mukim yang nggak berpergian, memakai sepatu khuf sehari semalam 24 jam. Bagi musafir diperbolehkan 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Jadi gambarannya begini. Kita ini mukim nih, yang bukan musafir, pengen pakai sepatu khuf. Pengen pakai sepatu. Jadi dimulainya sehari semalam dari mulai hadas sejak pemakaian. Sekarang jam berapa? Misal jam 8 malam. Ya mungkin cuaca dingin, atau antum lagi nggak enak badan misalnya, lagi di puncak. Pertama yang dilakukan toharoh secara sempurna, wudhu secara sempurna. Udah wudhu secara sempurna baru pakai dua-duanya, jangan tuh pakai sepatu, jangan lepas. Tadi apa? Bagi mukim sehari semalam. Mulai pakai jam berapa tadi? Jam 8. Belum mulai jam 8 tuh. Sampai kapan mulai? Sampai hadas. Jam 9 inti hadas. Hadas. Berarti batal wudhu ya. Makanya sepatu nggak lepas. Dia masuk kamar mandi, masuk ya pakai sendal segala macam, tercuci lagi, bersihin, tapi nggak lepas. Tadi jam 8 pagi dah enaknya dah gitu. Masuk jam 12 siang, sholat zuhur. Kan wudhu tuh ya, ini kan batal. Wudhu, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, taruh sepatu, nggak usah dibuka sepatu itu. Cukup diusap bagian atasnya aja. Cukup diusap bagian atas. Yang bawahnya sunnah. Makanya sunnahnya begini caranya. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah kaki. Paham tuh? Maaf begini jadi. Nah, ya. Yang wajib bagian apa? Atas yang diusap, yang bawah sunnah. Tadi batal jam 12. Dihitung 24 jam dari jam 12. Dari mulai batal, bukan dari pemakaian. Sampai jam 12 siang besok. Alhamdulillah. Ntar ente mau sholat asar, tadi udah batal, wudhu ya sama, wudhu basuh muka, basuh tangan, usap kepala, sepatunya tinggal usap doang atas. Oh, nah diperbolehkan bagi mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Kan lumayan ya kakinya dibasuh betul. Dingin, itu diperbolehkan. Ini nggak kurang 70 sahabat Nabi meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengusap 2 sepatu khuf. Makanya dalam kitab Ushul Karim dikatakan yakfur jahiluha, orang yang mengingkari itu syariat berupa mengusap 2 sepatu khuf, kufur dia, alias murtad. Naudzubillah min, karena hadisnya mutawatir 70 sahabat. Yang membatalkan apa? Yang membatalkan dia lepas. Kalau yang dibuka batal, walaupun buka satu. Batal. Kalau batal ya ntar yang diwudu wajib kaki dibasuh. Yang kedua yang membatalkannya muddatul kamal, udah sempurna waktunya. Mungkin udah sehari semalam, udah 24 jam ya habis. Itu mau pakai lagi, wudu dulu secara sempurna, baru pakai. Sekarang yang dipakai nggak apa-apa. Yang ketiga yang membatalkannya mujibul ghusl, mandi wajib. Itu malamnya ngimpi basah. Wajib dibahas. Dalam surat dikatakan mubtiluhu khalqun wa muddatul kamal fagadamai syagsil wa mujibuk tisah. Ada 3 yang membatalkan. Lanjut. Itu sepatu khuf. Nah, yang kelima, yang keenam, yang dimakruhkan dalam salat, as-salatu hafizan. Salatnya orang yang memakai sepatu khuf tapi sempit sepatunya. Labisul khuffi dayyiq. Orang yang memakai sepatu khuf yang sempit, ketat kan enggak enak ya. Ya makruh.
Jadi kurang nyaman sholatnya, kepikiran sama yang lain. Yang ketujuh, as-salatu ghadbanan, sholat dalam keadaan marah. Makruh tuh. Kalau ente masih marah, masih naik darah, duduk dulu, diam. Kata Nabi apa? Kalau kita marah, duduk. Duduk masih belum hilang, rebahan. Apa rebahan? Rebahan belum hilang juga, ambil wudhu. Belum hilang juga mandi. Ini kan biar adem bener. Iya, jangan jenduk di rumah aja, bahaya tuh ya. Jalan keluar mendingan udah. Masjid kan nongkrong situ ya. Tenangin bener. Ini masih di rumah masih mengkelap dah. Makanya orang yang bisa nahan marah orang yang hebat. Orang yang kuat, orang yang hebat, ya hakikatnya orang yang bisa mengendalikan kemarahannya. Bukan gak punya sifat marah ya, mengendalikan marahannya. Kalau sifat marah mesti punya. Kata Rasulullah kan, laisa syadid bisur'ah, innama syadid liman yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang jago gulat, bukan. Yang jago berantem, bukan. Hakikat orang yang hebat, yang kuat, orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Marah bisa dikendalikan, hebat dia. Enggak meluapkan kemarahannya. Orang kalau meluapkan kemarahannya, tara aqlu, hilang akalnya. Kan begitu. Udah kecampur sama syaitan jadinya kan begitu. Makruh tuh, salat dalam keadaan masih marah. Tenangin dulu. As-salatu muttabi'an itu. Muttaji'an. Tidur miring. Ini salat sunnah ya. Kalau misalnya ente bisa diri, boleh duduk. Bisa duduk, boleh juga tidur diri. Bisa diri, boleh tidur diri. Cuma kelewatan. Bisa menjadi walaupun ya sah salatnya. Kemudian as-salatu na'isan, salat dalam keadaan ngantuk. Jangan. Kalau masih ngantuk itu muka dulu segala macam. Mereka dulu kalau dulu tapi ngantuk, segari dulu. Karena sunnahnya apa? Dulu kita bahas. Yadkhulu binasyad, masuk ke dalam salat dengan semangat. Yang ngantuk gimana? Goyo. Semangat. As-salatu mutalathiman lirrajuli. Salatnya orang yang menutupi mukanya bagi laki-laki, ya kayak masker gitu. Ini kalau tanpa ada udzur. Asal hukumnya kalau nggak ada udzur makruh. Tapi kalau ada udzur kayak kemarin ya nggak apa-apa. Karena hidung ditempelkan hukumnya wa mutanaqqiban lil mar'ah, memakai niqab penutup muka lil mar'ah bagi perempuan. Ya kan tutup cadar, cuma jidatnya mesti terbuka karena wajib bersentuhan dengan tempat suci. Nggak ada udzur ya makruh. Hukumnya menjadi makruh. Kalau ada udzur, misalnya bukan diharam, bukan sedang ihram haji dan umrah, di hadapan banyak orang laki, itu enggak apa. Itu namanya udzur. Yang ke-11, as-salatu maksyufar ra'si wal mankib, salat orang yang terbuka kepalanya wal mankib dan pundaknya. Makruh tuh, pakai peci deh. Itu teriak-teriak sunnah. Sunnah. Ya. Kalau lagi nggak pakai peci, repot begitu betul.
bukan kita nyalain, memang begitu. Karena menutup kepala hukumnya apa? Sunnah. Kalau dibuka tanpa utur, ente punya peci segala macam bisa, nggak pakai. Itu namanya maksyufar ra'si, terbuka kepalanya. Awil mankib, wal mankib dan pundak. Gambarannya kalau pundak kemben soal jadi ya. Kelihatan pun sah, ya sah. Emang auratnya laki-laki antara pusar dan lu. Cuma kalau sholat begitu namanya balil adab namanya dia. Bukan sedikit adab, adimul adab, tidak ada. Itu mau rapat lurahnya rapi, pakai batik, izin, RT dulu. Jadi sholat hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian as-salatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala. As-salatu fi thawbin, salat fi thawbin dengan memakai baju, min ghairi an yaj'al, tanpa ia menjadikan ala atiqihi, di atas pundaknya, syai'an, sesuatu. Nah, di sini ada yang memaknai sorban, ada juga yang memaknai ya cukup ini. Tapi yang lebih bagus emang pakai sorban, hukumnya apa su? Ada yang memaknai itu cukup ini. Baju ini tertutup daripada mankib pundaknya. Yang ke-13, as-salatu fi thawbin, salat dengan memakai baju, fihi tasawir, fihi, pada baju itu ada gambar-gambar, au syai'un yulhi, atau sesuatu yang membuat lalai kepadanya. Itu sholat pakai baju gambar ke orang, di belakang bingung ya. Kadang-kadang tulisannya panjang, yang belakang baca. Walaupun dalam hati bacanya ya, kalau ente melafalkan batal sholat ini. Puisi baca. Puisi. Hidup nikmat, mati masuk surga. Kan banyak gitu ya. Atau sesuatu yang membuat lalai, maka hukumnya. Yang ke-14, as-salatu mustamilan. Di situ apa? Kashtimali samma, betul? Ya. As-salatu mustamilan, salat yang mencakup, kashtimali samma, seperti mencakupnya as-samma. Kalikan satu baca apa? As-samma itu apa? Qala al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, istimalu samma wa ayyukhallila badanahu, ia menyala-nyalakan badannya, bisawb, dengan baju, summa yarfa tarafaihi, kemudian ia mengangkat dua ujung bajunya atau bahannya, ala atiqihi, di atas daripada pundaknya. Jadi dililit kayak selendang gitu, lilit kan ada ujungnya satu sama dulu di atas di pundak. Min haitsu lugah, dari segi lugah, qala sahibul matalib, berkata sahibul matalib, istimalu samma idaratu thawb, memutarkan baju, bahan, ala jasadihi, di atas jasadnya, la yukhrij minhu yadahu, ia tidak keluarkan, minhu, dari jasadnya, yadahu, tangannya. Jadi tangannya juga dililit, paham tuh? Enggak dikeluarkan. Sholat pakai bajunya baru begitu, itu makruh. Kenapa? Nuhiya an dzalik, dilarang dari hal itu, li'annahu idza atahu ma yatawaggahu, karena dia apabila datang kepadanya sesuatu yang mesti cepat, secara tiba-tiba untuk dia jaga, lam yumkinhu, tidak mungkin baginya, ikhraju biyadih, mengeluarkan tangannya, bisur'atin, dengan cepat.
tangannya ikut dililit, nggak bisa dikeluarin. Ntar kalau misalnya terjadi sesuatu yang mesti dia cepat pakai tangan nggak bisa. Betul? Itulah di antara makruhnya begitu. Jika atahu ma yatawaggahu, apabila datang kepadanya sesuatu yang mesti dia jaga, lam yumkinhu, maka nggak mungkin baginya, nggak bisa baginya. Ikhraju yadih, mengeluarkan tangannya bisuratin dengan cepat. Kedelilit bisa keluar. Wali'annahu, karena idza akhraja yadahu, apabila ia keluarkan tangannya, ini ilah yang kedua, sebab yang kedua. In kasyafat auratu, auratnya terbuka. Ilah yang kedua. Wa qad qala Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, sumiyat somma, dinamakan somma, li'annahu, ini pembahasan tentang somma, li'annahu sadda manafidaha, karena ia menutup lubang-lubangnya, kasahra, bagaikan seperti daripada sahra. Sahra itu padang pasir luas. Sahara, padang. Sadda manafidaha, menutup daripada lubang-lubang. Ya, itu istilah aja. Dililit begitu. Menutup lubang-lubang, seharusnya ada lubang tangan, nggak ada. Itu maksudnya. Karena ketutup semua. Ya ilahnya begitu. Kalau ada sesuatu yang mesti cepat dia tanggap, nggak bisa, tangannya dililit. Jadi sholat orang yang melilit badannya dengan sesuatu, hukumnya makruh. Itu doang pembahasan. Panjang banget ya. Itu kalimat as-salatu mustamilan min jafuk kastimali somna. Nah, libat begitu. Yang ke-15 as-sadal, as-sadlu, apa? Wa huwa ayyulgiya, yang melempar. Lagi itu asal-asalnya melempar. Tarafai ridai, dua ujung surbannya, membiarkan maksudnya, dua ujung surbannya, minal janibain, dari dua sisi. Fayusiba al-arda, sampai menimpa kepada bumi, sampai mengenai bumi. Begini, panjangan dua sisinya sampai nempel ke mengser, bahasa kita jaga. Nyeret. Itu pakai gendongan mak aja kali ya. Sorban. Kalau sorban nggak sampai ngengser ya? Iya. Ngengser. Namanya as-saddu wa ayyulkiya, ia menjatuhkan. Tarafai, dua ujung, ar-rida, dari surbannya, minal janibin, dari dua sisi, fayusibal ard, sampai menimpa kepada bumi. Yang ke-16 makruh al-isbal. Nah, apa itu isbal? Adalah ayyursila thawbahu, ia membiarkan, yursil, melepas, thawbahu, bajunya, hatta yusibal ard, sampai menimpa kepada, mengenai kepada bumi. Ngengser juga sama. Pakai celana juga ngengser, pakai kain juga ngengser, BHS ngengser. Sayang buat nyapuin. Isbal itu namanya. Hukumnya apa? Makruh. Talikannya ada di bawah. Fayukrahu fis salati wa ghairiha. Isbal hukumnya makruh di dalam salat dan selain salat. Di dalam salat maupun di luar salat. Hukumnya apa? Makruh illam yusahibhu khuyala'u, apabila tidak menyertai kepadanya sifat sombong. Wa illa, kalau menyertai kepadanya sifat sombong, harumah, maka hukumnya menjadi haram. Jadi Nabi bilang apa? Najawazal ka'bin finnar. Nabi dalam sebuah hadis, marahu Muslim, hadis sahih, yang melampaui dua mata kaki finnar, dalam api neraka Allah.
Orang sekarang langsung memaknai hadis secara bohirnya, bulatnya. Wah, lu isbal masuk neraka lu. Wah, makanya agak cingkrang. Tapi kita nggak boleh nyalain, cingkrang ke sunnah di atas mata. Betul. Cuma yang muskilahnya menuduh-nuduh orang yang lebih dari mata kaki masuk neraka. Yang jadi dosa dan haram ada perinciannya. Kalau isbalnya melebihi mata kaki, diniatkan khuyala, sifat sombong, untuk menyombongkan diri biar mereka kelihatan misalnya. Juga kelihatan ya. Ini zaman dulu bangsa Arab ketika itu kan zaman macam-macam ya. Ada zaman Tutbrai kan gitu ya. Ada zaman dulu zaman jahiliyah dulu bangsa Arab, mereka senang kalau pakai baju lagi sampai ngeser. Dan khuyala kebanggaan bagi mereka. Bahannya banyak lebih nih gitu. Disifatkan sombong. Itu yang haram. Yang Nabi katakan majawadzal ka'bain finnar, yang melewati dua mata kaki dalam api neraka Allah. Ulama bilang kalau diniatkan sombong. Tapi kalau sekarang ini jauh ya. Orang sampai ngengser laki. Kemudian sombong-sombong apa? Geblok namanya dia. Pakai celana gengser ngapain? Pakai kain gengser. Ini bukan yang sombong, geblok namanya dia. Gak bisa pakai kain gitu. Prosot. Kalau kagak diniatkan sombong, hukumnya hanya makruh. Ya, walaupun makruh ditinggalkan. Ya. Lagi. Yang ketiga, makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunan atau tarkiha. Kemakruhan min nahiyati dari segi mukhalafati, melanggar ba'di sunan, sebagian sunnah-sunnah, atau tarkiha, atau meninggalkan sunnah-sunnah. Di bagian yang ketiga, kemakruhan dari segi melanggar sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkan sunnah. Itu kemakruhan yang nomor 3 dalam salat. Ini kita nggak baca semua. Yang pertama, al-israr wal jahru fi ghairi mawdi'ihima, memelankan suara atau mengangkat suara di bukan tempatnya. Salat yang disunnahkan diangkat suaranya dibaca pelan, makruh. Sebaliknya, salat yang sunnah untuk dipelankan suara dibaca kencang. Salat zuhur, bismillahirrahmanirrahim, kencang ya, orang beneran makruh jadi. Anak melanggar sunnah. Kemukhalafati ba'di sunnah. Yang kedua, ilsaq adudaihi, menempelkan kedua lengan tangannya, bijanbaihi, dengan kedua sisinya, sisi badannya, lidzakar, bagi laki-laki. Ini adudaihi, kedua lengan tangan juga masuk kedua siku. Ketika ruku, ketika sujud, sunnah laki-laki merenggangkan, jangan ditempel. Tempel perempuan. Wa ilsaq batnihi bifakhidaihi, menempelkan perutnya dengan kedua pahanya, lidzakar, bagi laki-laki, aidan, saat sujud. Lagi sujud, laki-laki perut sama paha ditempel, makruh, penggangin. Yang ditempel sunnah adalah perempuan. Sama juga bagian tangannya, laki direnggangkan, perempuan dimasukin ke dalam, jaga kita jatuh, kan begitu. Kamu punya itu Ji. Wah, itu Raja Ali mah, nggak apa-apa ngomong iya. Yang keempat, al-jahru khalfal imam bi ghairi amin wa masusnya,
Al-jahru mengangkat suara khalfal imam, di belakang imam. Makmum kadang-kadang bacanya kencang ya. Nah, ini jawabannya nih, bojong nanya tuh. Kalau imam bojong kencang gitu dia. Ya itu makruh tuh. Khalfal imam di belakang karena ngacuin bacaannya di imam. Bi ghairi amin selain kalimat amin nggak apa-apa, sunnah emang diangkat suara bahkan berbarengan antara imam dan wa makhsusnya dan sesuatu yang dikecualikan. Apa? Ya tadi misalnya imam ada kesalahan, rad al-imam, membenarkan, angkat. Itu nggak apa, itu diantara pengecualian. Yang kelima, kemakruhan dari segi melanggar sunnah, italatu tasyahudil awal, memanjangkan tasyahud yang pertama. Memanjangkan tasyahud yang pertama makruh. Wa du'a ba'dahu, dan membaca doa setelahnya. Karena tasyahud awal itu mabniyun ala takhfif. Yusannu takhfif, disunahkan untuk diringankan. Bahkan kalimat wa ala ali Muhammad, ulama selisih pendapat di situ. Bin Hajar, Imam Romli bilang enggak disunahkan di tasyahud pertama baca salawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, udah bangun. Kenapa? Karena tasyahud pertama disunahkan takhfif, diringankan, jangan berlama. Jawab sama ulama yang mensunahkan, emang baca salawat sama keluarga Nabi panjang? Nah, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bahkan ada larangan orang yang bersalawat kepada Nabi tanpa bersalawat kepada keluarga Nabi. Sebagaimana hadis Nabi katakan, la tusallu alayya as-salat al-batrah. Jangan kalian bersalawat kepadaku dengan salawat yang buntung. Sahabat nanya, apa itu salawat yang buntung wahai Nabi? Taqulun, kalian katakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa tumsikun, selesai yang itu doang. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan kata Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ada ancaman di situ. Makanya banyak ulama yang mengatakan tetap ya enggak panjang. Ulama yang mengatakan enggak sunnah karena panjang begitu ya. Dijawab, emang panjang? Kan kagak. Wa du'a ba'dahu, membaca doa setelah tasyahud yang pertama makruh juga. Enggak usah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Langsung bagus. Karena memanjangkannya makruh. Kemudian itu juga ganjil. Tarku surah fi rak'atain al-ulayain, meninggalkan membaca surah di 2 rakaat yang pertama. Rak'atain al-ulayain, di 2 rakaat yang pertama. Kan sunnah baca Fatihah, baca surah. Di 2 rakaat pertama sunnah, meninggalkannya hukumnya makruh. Yang ketujuh, tarku takbiratul intiqalat, meninggalkan takbir perpindahan dari diri ke ruku, Allahu Akbar, ente nggak baca ya makruh hukumnya. Dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara 2 sujud, namanya takbirul intiqalat, takbir perpindahan. Selain takbiratul ihram, itu rukun wajib ya. Yang ke-8 lagi, tarku adhkari ruku' wal i'tidal was sujud wal julus baina sajdatain, meninggalkan zikir-zikir ruku', i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 makruh. Itu sunnah hayat. Ya kagak baca, bengong doang, biasa. Yang penting tumanina. Tapi makruh meninggalkan sujud. Yang ke-9, tarku doa fi tasyahudil akhir, meninggalkan membaca doa di tasyahud yang terakhir. Nah, kemarin dulu udah kita bahas di dalam sunnah-sunnah ketika tasyahud yang terakhir apa? Membaca doa setelahnya.
Katakan membaca doa setelah bacaan tasyahud yang terakhir, innaka hamidum majid. Baca doa, saudara. Doanya kagak lebih panjang dari bacaan tasyahud. Di antara doanya yang warid dari Nabi yang kita udah baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri wa min syarri fitnati masihi ad-dajjal. Baca tuh setelah tasyahud yang cuma doanya sih ulama bilang mutlak bebas. Ini gampang baca ya, Rabbana atina fid dunya. Abu jaga. Cuma tadi yang paling afdal doa yang warid dari ninggalin itu baca doa makruh. Jadi innaka hamidun majid, baca doa terus sedikit apaan ke? Ya. Yang ke-9, yang ke-10, adabu sujud 'alal anfi. Tidak sujud di atas anaf. Tidak menempelkan daripada apa? Hidung. Sunnah hidung ditempelkan. Membaca Al-Quran fi ghairil qiyam, di selain berdiri. Baca Qur'annya bukan berdiri. Bighusnil qiraah, dengan maksud niat membaca Quran. La dzikir, tidak niat membaca dzikir. Jadi kan sunnah membaca Quran di dalam sholat ketika kita berdiri. Kalau bacanya di selain berdiri dengan niat baca Quran, makruh, bukan tempatnya. Tapi kalau niatnya baca zikir, nggak apa-apa. Tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, itu Quran bukan? Quran. Coba ente baca doa itu setelah tasyahud yang terakhir sebelum salam, diniatkan baca zikir, baca doa, dan berpahala. Cuma kalau diniatkan baca Quran, berarti membaca Quran bukan tempat menjadi makruh. Jelas ya? Jadi boleh baca Quran, doanya di mana saja. Lagi sujud doa yang Rabbana atina, Quran itu. Kalau diniatkan baca doa, baca zikir nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan baca Al-Quran, agak makruh itu. Karena membaca bukan pada tempatnya. Qiraatul Quran, membaca Quran fi ghairil qiyam, di selain berdiri, bi qasdil qiraati, dengan maksud niat membaca Quran. La dzikir, bukan maksud niat di zikir. Yang ke-12, hafdhu ra'sihi fi ruku'ihi, merundukkan kepalanya fi ruku'ihi, di dalam rukunya. Ruku begini, kepalanya nunduk dikit, makruh. Memang yang harus lurus ini bagian punggungnya dia. Kepalanya nunduk, hukumnya makruh. Lurus antara punggung dia, leher dan kepala. Kepalanya nunduk dikit ya makruh. Kalau bisa lurus. Kalau nggak bisa udah bengkok ya nggak. Sebisanya dia namanya. Bisa. Kemudian yang ke-13, satru yadaihi, menutup kedua tangannya indal ihram wa sujud, ketika takbiratul ihram dan ketika sujud. Sunnah dibuka. Makanya pakai kaos tangan kalau tidak ada udzur, atau pakai kaos kaki kalau kagak ada udzur, hukumnya makruh. Bicara boleh ya boleh aja. Ada orang kita lihat sholat pakai kaos kaki, ya hukumnya boleh sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau kagak ada udzur, hukumnya makruh. Ada udzur ya nggak apa-apa. Wallahu alam kalau mazhab yang lain yang kita saksikan orang-orang luar biasanya ya. Nah, ini mungkin mazhab mereka nggak makruh. Yang ke-13, yang ke-14, ayal tafita fi salamihi bisur'ah, makruh ia menoleh fi salamihi, di salamnya, bisur'ah, dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaltifati tha'lab, seperti menolehnya kelinci gitu. Celana kelinguk itu. Kelinci, bukan kelinci, namanya apa? Marmut. Kamu kayak tikus ya. Tupai. Ya salah kelinci.
Namanya yang cepet tuh ya, mandatnya bajing. Ayo, bajing. Kasar kasarnya. Bajing. Gak salah ke bajing. Cina bajing. Pokoknya ya salah tuh benji gitu ya. Kancil kalau begitu kan, kancil. Gini ya kan tuh. Ling. Nah, itu salamnya modelnya begitu cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya gimana? Udah kita bahas. Jarak antara salam pertama dengan salam kedua biqadri subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Assalamualaikum. Nah, jarak jeda salam pertama dengan salam kedua biqadri subhanallah. Seukuran kalimat subhan. Jangan dilamakan, jangan juga cepat dari itu. Kalau kecepatan kayak kelinci deh. Yang ke-15, dua lagi. Ayyabruka kal ba'ir, duduknya seperti onta. Ayyuqaddima yadayh, yang mendahulukan kedua tangannya ala rukbatih, atas kedua lututnya fis sujud, di dalam sujud. Mau sujudnya turun. Tangannya dulu turun, baru turun. Ya kalau yang nggak kuat ya wajar orang tua. Ini yang sehat anak muda, sunnahnya didahulukan lutut, baru kedua telapak. Ente balik, hukumnya makruh di situ. Kayak dulu ke ontak begitu katanya. Aja berukakan bahir. Yang terakhir yang ke-16, iftirasus sabu. Duduknya as-sabu ay al-kalbi. Sabu itu binatang buas, tapi maknanya di sini al-kalb, ekor anjing. Wa huwa ayyadha, dia meletakkan dhira'aihi, kedua hasbahnya, alal ardi, di atas bumi, fis sujud, di waktu sujud. Sujud begini ya? Itu begini dia. Itu banyak begini ya? Banyak. Udah belajar tuh orang tuh ya. Iftirasus sabu al-kalb. Jadi modelnya kayak anjing berbahan begitu ya? Begini ya? Ya begitu. Dikatakan iftirasus sabu ay al-kalb. Kan begini sunahnya tuh, pegangan laki. Ini tempelin begini. Mungkin dia lemas. Husnullah. Ya, masya Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.